Jatuh dan bangkit kembali, itulah yang pernah dialami Tanwirul Anhar ST. Tanwir, begitu ia akrab disapa, lahir di kota Santri Pancor pada tahun 1971 silam. Tanwir pernah mengalami masa-masa sulit. Ia terperosok ke jurang kebangkrutan lantaran bisnis toko bangunan yang ia rintis dengan susah payah mengalami kerugian. Namun dengan usaha sendiri, melalui kekuatan, sedekah serta campur tangan Tuhan menuntunnya keluar dari masa kelam. Kini ia dikenal sebagai politisi sukses setelah terpilih selama 3 periode berturut-turut menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur. Tanwir memiliki seorang istri yang begitu setia menemani hidupnya, baik saat suka maupun duka. Perempuan itu bernama Rabihatun, yang juga berasal dari Pancor. Saat ini pasangan setia itu dikaruniai 1 orang putra dan 2 orang putri. Kisah penuh liku Tanwir Anhar bermula pada tahun 1998. Kala itu ia baru selesai melaksanakan acara perkawinannya dengan wanita yang menjadi dambatan hatinya, yang sampai saat ini menjadi anugerah paling berharga dalam hidupnya. Wanita beruntung itu tak lain adalah Rabiatun, istrinya. Pemirsa Azam Entertainment Official di mana saja berada, tentunya yang saat ini sedang menyaksikan channel Azam Entertainment Official. Dan senang sekali rasanya kali ini spesial di channel ini saya Coki hadir ya sebagai pembawa acara untuk acara yang digelar oleh Azam Entertainment Official. Di mana kali ini kami menggelar satu acara yang kami beri nama Bincang-Bincang. Dan untuk segmen ini, untuk kesempatan ini, kami akan berbincang-bincang dengan sosok tokoh yang ada di Lombok Timur yang sangat familiar ya, dan banyak sekali dikenal oleh lapisan masyarakat yang ada di Lombok Timur. Dan beliau lebih dikenal dengan gelar ya atau julukan kalau untuk di teman-teman pegiat budaya khususnya dunia perisian atau belanjakan, beliau sangat dikenal dengan julukan Raja Sawer. Untuk itu di sore hari ini dan di kesempatan ini saya akan berbincang-bincang tentang beliau, tentang kehidupan dan tentang apa saja yang ada di diri beliau. Untuk itu langsung saja kami menyapa narasumber kita di kesempatan hari ini. Ada Sang Raja Sawer atau Bapak Tanwirul Anhar ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Coki. Siap. Ini dia Sang Raja Sawer yang sangat dikenal sekali oleh warga-warga kita ya, khususnya di Pulau Lombok. Beliau banyak sering muncul nih di channel-channel YouTube para YouTuber di luar sana. Dan kali ini kita akan mengupas lebih dekat lagi tentang beliau, sosok Bapak Tanwirul Anhar ST atau yang lebih dikenal dengan julukan Raja Sawer. Gimana kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Oke. Sehat dan senang selalu Pak Coki. Amin. Alhamdulillah. Harus begitu. Ya, kalau kita tidak senang berarti rasa syukur kita kurang. Betul sekali. Jadi bukti rasa syukur kita kepada Allah, tidak pernah ada kata susah, tidak pernah ada kata sulit. Betul. Senang terus. Senang terus. Intinya Pak bersyukur Coki Pak ya. Juga, semoga Amin. senang terus. Luar biasa ini pembukaan aja nih, kita belum ngobrol-ngobrol banyak udah kita langsung dapat motivasi nih. Luar biasa. Oke, kami memang sengaja dari Azam Entertainment banyak pemirsa punya kita yang atau warga-warga kita yang pengen tahu, masa sih seorang Bapak Tanwir pernah seperti ini? Ya, mungkin mereka tidak percaya begitu. Nanti kita dengarkan langsung ya pemaparan dari Pak Tanwir sendiri. Oke Pak, untuk mengawali di sini kan kita semua mengenal Bapak ini kan seorang pengusaha, terus seorang politisi juga, terbukti sampai saat ini masih aktif Pak ya di Gedung Dewan Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah. Sudah 3 periode. Sampai saat ini masih aktif Pak ya? Alhamdulillah. Nah, tapi kalau melihat dari
karir yang sangat luar biasa mentereng begitu. Kalau dilihat dari penampilannya Pak, penampilannya biasa-biasa begitu, pakai sarung. Apalagi mungkin warga-warga Lombok Timur sering melihatnya pakai celana pendek kadang Pak ya. Ya. Pakai celana pendek terus ngalungin kain sarung seperti itu. Iya. Itu sangat Lombok sekali gitu Pak. Iya. Ya, sangat memasyarakat sekali stylenya Pak Tanwir gitu. Nih kalau boleh tahu nih, Bapak ini asli Lombok atau gimana nih? Mungkin bisa diceritakan lahir di mana, kapan gitu. Seperti apa? Pertama asli Lombok jelas. Jelas. Tadi ditanya asli Lombok, iya. Saya lahir di Pancor aslinya. Asli Lombok. Pancor asli. Almarhum bapak dari Kampung Bermi. Nah, kalau Bermi itu terkenal dengan ijo Bermi katanya dulu. Jadi kalau ada ijo Bermi itu tak terkalahkan sudah. Nah, ini ijo Bermi ini yang tak terkalahkan. Kebetulan ibu dari Jorong. Nah, Jorong dan Bermi ini bersebelahan, hanya Tetanggaan batas gitu ya? jalan. Batas jalan aja ya? Iya, batas jalan saja. Jadi kembali asli Pancor. Asli Iya, Pancor. ijo Bermi lah. Siap. Kelahiran tahun berapa Pak? Saya 1971. 1971 berarti 51 sekarang Pak ya? Alhamdulillah Masih ya. segar, Mudah-mudahan panjang 51. umur. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Iya. Kalau lihat usia sudah lebih dari setengah abad gitu Pak ya, Iya. tapi masih sehat, masih Alhamdulillah. energi. Itu rahasianya apa Pak kalau boleh tahu nih? Saya kadang sih sakit juga sewaktu-waktu, namanya manusia ya. Betul. Tapi penyebab sakit ini yang paling saya rasakan adalah pikiran. Betul. Iya, saya sering mengidap penyakit MAH, tapi penyakit MAH itu bukan semata-mata karena telat makan atau salah makan, tapi lebih banyak kepada yang jadi anunya itu stres. Stres, berarti Penyebab pemikiran. pemicunya itu stres. Pemikiran. Ya, karena satu pemicunya itu kalau sekarang saya usahakan tidak mau stres. Tidak mau stres Nggak lagi. mau stres. Berarti udah dapat solusi Pak ya? Makanya saya bilang, jangan kita lupa bersyukur. Betul. Jangan kata orang sekarang, jangan lupa bahagia katanya. Nah, saya katakan kepada orang, kalau ada orang yang merasa dirinya susah, berarti syukurnya kurang. Nah, saya tidak berani sekarang bilang susah, bilang sulit, supaya tetap bersyukur. Berarti Jangan lupa bahagia gitu. betul. Dari bahasa yang positif, pemikiran positif, hasilnya juga positif. Alhamdulillah, saya akhir-akhir ini Dek, kalau nggak salah saya dari 2016 itu, pertama saya coba bersyukur, kedua saya tidak pernah merasa mau kurang, dan saya tidak pernah menyesalkan apa yang pernah saya keluarkan, saya pernah berikan, itu tidak pernah saya sesal. Saya selalu anggap apa yang saya berikan itu, udahlah, memang bukan bagian saya, sehingga mahnya jarang. Betul. Jarang. Berarti syukur dan ikhlas itu obat mah Pak ya? Obat mah. Saya makan santan, iya. Saya telat makan, tidak terlalu cepat juga mahnya kumat. Karena apa? Tadi rumusnya itu, jangan coba-coba mau stres. Baik, luar biasa. Itu dia bisa dicontoh ya buat para pemirsa Azam Entertainment Official. Nih, kalau mau sehat terus kayak Bersyukur. Bapak Tanwir, Banyak-banyak harus bersyukur. Terus banyak-banyak berbagi dengan ikhlas pastinya ya. Nah, itu dua tip yang sangat keren, itu bisa dicontohi lah. Terutama yang lagi susah-susah di luar sana mungkin bisa dicontohin nanti ya. Oke, bisa dipraktekkan. Dan yakin Pak ya? Pasti bisa. Oke, ini Pak Tanwir kelahiran tahun 71 di Pancor, asli Pancor. Nah, pastinya kan yang namanya kita ini ya, lahir sejak kecil, pasti pernah mengenyam dunia pendidikan. Kalau boleh tahu nih Pak, dunia pendidikan Bapak dari TK mungkin, SD, SMP, kuliah, di mana? Saya dulu kebetulan kan orang tua guru Dek, gitu. Pak Coki. Siap. Saya sekolah di SD 2 Pancor. SD 2 Pancor. Iya, kebetulan almarhum Bapak kepala sekolah di situ. Sekolah. Sempat juga pernah 2 sekolah. Pagi sampai zuhur itu di SD 2. Siangnya itu sampai sore di SD 3. Kok bisa gitu ya? Karena kebetulan ibu juga guru di SD 3. Oh, 2. Nah, dia bilang biar kamu cepat bisa, kamu harus ikut. Gitu. Jadi pulang sholat, biasanya kita dulu masa kecil itu dari sekolah itu lari ke masjid sholat. Pulang berjamaah, lagi sholat, sekolah lagi sampai sore. Tapi itu hanya berjalan 2 tahun. Setelah kelas 3 nggak boleh lagi, karena nggak ada kelas siangnya. Betul. Ya. Berarti Setelah itu lulusnya lalu, di SD mana? SD 2 Pancor. SD 2 tetap. Lalu dulu di SMP-nya. Oke. Alhamdulillah di SMP 1, kalau zaman dulu di zaman kita itu kan yang favorit itu SMP 1. SMP 1 Selong. SMP 1 Selong, ya. Kebetulan sekali juga, alhamdulillah kita masuk SMP-nya nggak pakai tes, karena
Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu saya juara satu terus. Juara satu terus. Juara satu terus. Luar biasa. Nah, jadinya masuk kilat gitu. Betul. Alhamdulillah. Ternyata Pak Tanwir itu selain jago dalam segala hal, pintar juga di sekolah ya, juara satu terus. Iya, Kalau SMA-nya kebetulan. di mana, Pak? SMA 1 Selong. SMA 1. SMA 1 Selong. Dan saat itu juga favoritnya SMA 1 Betul. Selong. Ini semua tahulah kalau Semua dulu tahu. kita Sampai sekarang, Pak, ya? nangis-nangisan maunya di SMA 1 Selong aja. Alhamdulillah juga di situ di SMA 1 Selong dapat kemudahan juga masuknya karena alhamdulillah prestasi di SMP juga seperti itu gitu. Sering juara gitu. Jadi Ini lulus tahun berapa, Pak? 90. Tahun 90 lulus. 90 ya. SMA 1 Lalu Selong. masuk Fakultas Teknik Unram. Di Unram. Iya di Unram. Sampai Alhamdulillah. mendapatkan gelar ST, Pak ya? Iya, Sarjana dulu teknik. di Unram di tekniknya juga sempat dapat beasiswa Jepang juga sampai selesai. Oh, begitu. Dari semester 3 sampai selesai dapat beasiswa. Luar biasa. Ini orang yang luar biasa memang di Lombok Timur, tidak salah ya. Azam Entertainment mencari bintang tamu atau narasumber yang sangat menginspirasi buat kita semua pastinya. Sudah pintar, karirnya juga mentereng, bisnisnya juga keren. Di sosial masyarakat juga beliau sangat terkenal loh. Saya diinfokan sama Mas Azam nih kemarin, Mas Coki, kita mau ngobrol-ngobrol nih, bincang-bincang sama Pak Tanwir. Dia bilang begitu. Pak Tanwir yang mana ya, saya bilang begitu. Raja Sawer tahu kan, dia bilang. Oh iya tahu, kalau Raja Sawer saya kebetulan suka nonton YouTube ya. Apa namanya? Nonton presiden juga Iya, suka. iya, iya. Kebetulan di beberapa tempat sempat melihat Bapak gitu loh. Dengan tampilannya yang sangat sederhana sekali tampilannya, tapi uangnya banyak. Nggak banyak sih kalau ukuran kebutuhan orang, Pak Iya, Coki. Kalau kita berpikir harus lebih dari itu yang harus disiapkan. Siap, Karena oke. di lapangan itu kalau kita lihat-lihat ya, bukan pepadunya saja. Benar. Yang kondisinya, mohon maaf sering saya katakan, hobi pelisian ini, tapi lebih pada kemanusiaan. Betul. Pepadu ini kalau kita kenali Mas Coki, Benar. pernah datang ke rumahnya, Benar. pernah lihat aktivitas sehari-harinya kerjanya, hampir Masya Allah. Benar. Masya Allah. Cuman sayang, kenapa kita harus cara kita seperti itu? Ya memang situasional Situasi. saja, ya. Sebenarnya Mas Coki tidak di lapangan saja. Saya waktu COVID kemarin banyak juga didatangi sama teman-teman pepadu ini, Benar. berkeluh kesah tentang sulitnya pencaharian, tentang keadaan mereka sampai diundang ke rumahnya. Saya support juga. Betul. Adiluhung kami bina, kami buatkan baju seragam, kami berikan dia juga mohon maaf modal kerja juga. Itu di luar lapangannya. Betul. Nah, jadi jangan kira kita itu ya jangan mungkin ya maaf sebagian besar orang bilang pamer gitu. Itu yang saya sebenarnya sangat hindari. Benar. Sikap pamer itu. Tapi ternyata pamer itu membawa juga Membawa berkah, benar. Pak Coki. Berkahnya apa, Pak Tanwir? Sikap pamer Pak Tanwir yang sawer, yang lempar Banyak uang yang niru. banyak jadi raja sawer sekarang. Muncul raja-raja sawer. Siapa yang diuntungkan? Betul. Masyarakat. Benar sekali. Biar sekarang orang tergerak, mungkin maaf dari belakang dia tidak bisa, biar sudah apapun itu yang dia lakukan, yang penting positif hasilnya. Muncul raja-raja sawer Yang baru. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Saya bilang sama Pak Guru, alhamdulillah apa yang saya cita-citakan sudah mulai terwujud, benar. muncul raja-raja sawer. Betul sekali. Nah itulah buah. Nah walaupun mungkin itu seperti bentuk kesombongan ya. Tapi tergantung niat kan. Kan saya bilang, saya kalau ditanya sama teman-teman itu, mari kita jaga hati. Betul. Apapun pendapat orang, dan saya mohon maaf, sering saya katakan sama teman, jangan suka nanggapi tanggapan yang kurang baik. Kita ikut tidak baik kalau nanggapinya. Saya tidak butuh pahala kalau memang Allah tidak memberikan pahala. Yang penting orang yang seberikan itu dapat manfaat. Dapat manfaat. Benar nggak? Betul. Sekarang udahlah urusan pahala, jangan kita pikir Jangan Mas mikirin. Coki. Benar. Udah nggak tahu kita urusan Allah. Tapi ketika orang itu dapat manfaat gimana Mas Coki? Benar. Kan Itu ada yang lah paling positifnya. Iya. Karena soal pahala dosa kan Nggak tahu urusan Tuhan. Benar. Sekarang tahu innamal a'malu binniyat. Tergantung niat kita, katanya Allah kan, Allah yang niat kita jadi ukurannya. Kalau orang lain salah menanggapi ya udah biar aja urusan kita. Oke, jadi itu dia para pemirsa Azam Entertainment Official. Ternyata ya, orang melihatnya Pak Tanwir suka ini. Tapi itu Sombong-sombong gitu. tapi ini Pak ya, saya kan lumayan mengikuti nih presiden.
di mana-mana saya kadang menyempatkan diri untuk nonton begitu, kebetulan sering melihat Bapak juga di situ. Kalau saya melihatnya memang sepemikiran kita, Pak. Karena teman-teman atau para pepadu-pepadu itu mungkin banyak nih para penonton nih, termasuk saya mungkin pribadi cuman senang-senang aja ngelihat. Senang-senang, saya menjagokan ini, tapi kita enggak memahami kondisi mereka. Betul, latar belakang mereka seperti apa gitu. Ternyata mereka juga membutuhkan yang membutuhkan perhatian. Dan ini ternyata niat baik dari Pak Tanwir dengan trik yang dilakukan itu sangat membantu mereka, Pak, ya. Betul. Jadi itu perlu diketahui juga oleh masyarakat kita. Kita jangan cuman nonton senang-senangan aja tanpa memikirkan juga para pepadu-pepadu yang kita jago-jagokan gitu ya. Tapi harus ya paling tidak kita memahami loh, mereka itu berjuang seperti itu untuk menafkahi keluarga juga. Betul, Mas Yofi, itu yang penting. Dengan cara mereka gitu. Iya, ya. betul. Oke, itu mungkin salah satu bentuk pedulinya Pak Tanwir terhadap khususnya tradisi gitu ya. Kritik apresian begitu. Nah, kalau selain Presian nih Pak, ada nggak nih tradisi-tradisi atau budaya-budaya lain yang diminati oleh Pak Tanwir sendiri? Saya hobi dengan budaya itu hampir kita bilang ya nggak terhitung. Nggak terhitung ya? Ya, cuman mungkin ada beda-beda cara dalam mengemas ya. Kayak Presian kan banyak YouTuber yang Benar. ikut. Sebenarnya ada kegiatan-kegiatan lain, saya juga mohon maaf terkait dengan budaya, tapi mungkin publisnya kurang. Sehingga tidak ditahu. Saya pelanjakan tadi kemarin nih Mas Bagi kan cerita, kepingin sebenarnya nonton di sana. Hari ini masih jalan, Pak? Iya, itu juga tradisi yang sangat saya senangi dulu. Pelanjakan, termasuk main gasingan juga, senang juga kita. Permainan-permainan budaya ini selama itu positif sebenarnya ada saya manfaat gitu ya. hampir dibilang senang semua sama semua kegiatan-kegiatan itu. Tapi kan kadang-kadang kita memilah dan memilih kira-kira dari sekian banyak budaya itu mana yang berefek positif ke masyarakat, terutama anak-anak kita, terutama generasi-generasi muda ini. Ya, yang mana kita anggap paling positif dan baik untuk ditiru, kita lebih banyak ke situ. Tapi kegiatan-kegiatan lain selain budaya juga kalau kayak olahraga, kita support. Bola kita support, mohon maaf. Kemarin juga untuk kegiatan 17-an banyak sekali bentuk-bentuk kegiatan yang kita support, seperti kontes musik kemerdekaan di lapangan Kerwa, itu 3 malam 10 kami support. Seperti ini acaranya teman-teman gym binaragawan se-Indonesia juga kita berusaha support. Besok kegiatan juga selain kegiatan budaya tapi kita nilai positif juga, ada lat berkoi juga akan segera diadakan. Itu semua sebisa mungkin Pak Azam kita support, kita juga ikuti. Karena apa? Kalau kita tidak memulai kita dulu yang punya maaf ini ya, yang punya kelebihan sedikit misalnya. Kalau kita dilihat sama orang yang punya kelebihan sedikit tidak berani berbuat, bagaimana yang pas-pasan? Bagaimana dengan yang kurang? Tentunya kan contoh. Kemarin ada pernah saya ini contoh, tapi jangan dicontoh Mas Yoki, tapi contoh aja. Gimana? Heran dia ini seorang ustadz itu nanya kepada tukang tambal ban ini, datang 2 izin mau ke pasar, dicium tangannya, datang lagi 1, ditanya itu siapa yang 2 tadi, istri pertama dan istri kedua dan ketiga. Wah, kaget dia, istri pertama mana? Di rumah. Semua satu rumah. Kenapa bisa begitu? Saya memulainya dari kebaikan, dari diri saya dulu. Nah, kalau saya sudah baik dari diri saya, nyontoh istri-istrinya untuk berbuat baik juga, sehingga dia akur satu rumah 3 istri. Kaget ustadznya, mungkin seorang tambal ban kok bisa seperti itu, karena kebaikan. Nah, makanya kalau kita ingin positif ya mulainya dari kebaikan, Mas Yofi. Apapun bentuknya. Dan itu akan sangat berdampak balik ada feedbacknya ke kita gitu ya. Sebenarnya banyak sih kegiatan-kegiatan budaya maupun non budaya untuk olahraga juga. Selama kita ada kelonggaran, Mas Yofi, kita selalu berusaha untuk mensupport. Ya, tapi kalau lagi tidak ada ya kita suruh sabar sih pastinya gitu. Oke. Itu dia ya pemirsa Azam Entertainment Official. Ternyata
Pak Tanwir yang kita kenal dengan Raja Sawer julukannya nih di dunia perperisian begitu, ternyata bukan cuma di perisian aja yang disupport, banyak banget ya, bukan cuma kegiatan-kegiatan kebudayaan, bidang-bidang lain pun banyak yang disupport ya, seperti yang diceritakan tadi oleh Pak Tanwir sendiri, dan itu membuktikan bahwa jiwa sosial dari Pak Tanwir itu memang patut diacungi jempol kalau menurut saya ya, patut diacungi jempol karena banyak sekali yang didukung, yang disupport aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat pastinya, seperti itu Pak ya. Insya Allah. Oke, dan itu dilakukan dengan ikhlas ya, itu poinnya yang kita dapatkan di kesempatan ini. Apapun yang kita lakukan tentunya dengan ikhlas gitu Pak ya. Oke. Oke, mudah-mudahan saja dengan ini Pak ya, dengan apa yang Pak Tanwir lakukan di masyarakat kita, dengan kemudahan-kemudahan, dengan adanya kelebihan-kelebihan gitu Pak, itu bisa menjadi motivasi gitu Pak. Ya, Jadi akan muncul Pak Tanwir yang lain. Raja-raja Sawer. Raja-raja Sawer yang Kalau ada King of King Sawer gitu kan. Oke, kita tunggu yang lebih ya. mampu gitu kan. Karena di Lotin sebenarnya banyak juga sih Banyak yang orang mampu Pak ya. mampu. Tapi Mas Coki ada juga, saya lupa sampaikan, ada kegiatan yang sangat penting, mendapat dukungan semua pihak, mendapat support semua pihak. Kegiatan anak-anak ngaji. Anak-anak ngaji. Ini sangat penting. benar-benar. Santunan anak yatim juga sangat penting. Bila dibanding dengan beberapa kegiatan tadi mungkin ya, kalau kita bilang utama, lebih utama. Lebih utama, betul. Alhamdulillah kami bersama teman-teman dan tidak sendiri tentunya Pak Coki, termasuk yang support juga tidak sendiri saya, teman-teman, tapi alhamdulillah kami sepakat gitu, sepaham juga. Adakan udah 2 tahun ini, alhamdulillah adakan juga lomba baca Quran, lomba tahfiz, alhamdulillah. Dulu mungkin hanya 6 sampai 8 kecamatan, kemarin 21 kecamatan, meningkat lagi. Oh begitu. Iya, ada beberapa teman juga kegiatan sosial Itu seperti penyelenggaranya dari kita internal berarti. Iya, alhamdulillah. Biasa. Ini kita tidak pernah dengar gitu Pak. tempatnya di Rirana juga. Oh begitu di sini. Ini kan tahapan awal untuk belajar, Siap, sehingga siap. belum kami berani publis terlalu luas karena teman-teman ini kan baru mencoba, tapi alhamdulillah ya sukses. Jalan. Sukses. Luar biasa ini Bapak. Kita yang satu ini ya, ternyata support dan perhatian ke masyarakat khususnya ya, masyarakat Lombok Timur itu sangat luar biasa sekali. Semua lini disentuh ya, dari anak-anak, orang dewasa ataupun semua genre ya, laki perempuan semua disentuh. Apalagi itu yang misalnya akan bermanfaat untuk mereka, untuk masyarakat, itu pasti akan dilakukan. Luar biasa Pak. Itu bisa semuanya menjadi mudah lah, mudah-mudahan ke depannya Pak ya, dengan rencana-rencananya Pak Tanwir ke depannya untuk lebih bermanfaat lagi ya Betul, ke betul, masyarakat betul. pastinya. Betul. Oke, itu sangat perlu kita kasih aplaus. Kasih aplaus dong Mas Azam. Mas Ajam ganteng. Mas Azam ganteng. Ya, beliau memang ganteng. Ya. Oke. Ngomong-ngomong soal ini Pak ya, di balik penampilannya yang sangat sederhana nih Pak Tanwir ya. Kadang-kadang saya melihat di channel YouTube gitu pakai celana pendek, pakai sarung ini ala-ala kampung gitu Pak ya. Kita memang orang kampung Iya. kan, bukan ala Ini ternyata beliau ini orang luar biasa. Sampai saat ini menjabat sebagai anggota dewan di Kabupaten Lombok Timur ya. Sudah 3 periode Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pastinya kan tidak serta-merta seperti itu Pak ya, langsung naik gitu ya. Iya, betul. Mungkin bisa diceritakan mungkin sebelum bermain ke dunia politik, seperti apa dulu nih gambaran perjalanan hidupnya gitu Pak Tanwir, sehingga bisa sesukses sekarang sebagai entrepreneur, pengusaha gitu ya, sebagai politisi juga sukses banget gitu, bahkan sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pak ya. Amin, amin. Ya saya lihat tadi beberapa yang kesini kayaknya Amin. seperti itu Pak ya. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak. Awalnya seperti Sebenarnya apa? Pak Coki kalau bergaul dengan kawan-kawan politik ya, khususnya DPR, dari 2004 itu saya sudah bergaul. Waktu itu saya sedang
usaha bahan bangunan. Ya. Waktu itu sedang lancar-lancar, sedang naik daun lah bahasa anunya kerennya. Sedang lancar-lancar usaha saya sehingga bergaulnya dengan teman-teman politik. Nah, waktu itu di samping jualan bahan bangunan saya sambil dengan borong-borong ya CP. Saya punya perusahaan dulu. Ya sambil borong-borong. Karena usaha itu gagal. Nah, sempat kebingungan Mas Coki. Oke. Kebingungannya itu usaha udah gagal, utangnya masih banyak. Sementara nggak punya kerjaan. Nah, kalau dulu waktu muda saya kuliahnya itu sambil-sambil ngukur kan, sambil-sambil nyatut-nyatut juga dulu nyatut apa saja. Yang penting dapat uang. Dapat uang, nyatut emas iya, nyatut barang-barang elektronik iya, sepeda motor juga iya. Gagal usaha itu. Saat kebingungan itu, ya karena bergaulnya dengan orang politik, digeret. Oh gitu. Digeret sama teman-teman. Mohon maaf waktu itu kan yang memenangkan pasangan bupati itu Partai Bulan Bintang dan PKS. Ya. Nah, teman PKS ngajak, ayo Pak Tanwir nyalon aja. Nah, sebenarnya politik ini bukan solusi buat saya waktu itu. Bukan pilihan. Tapi solusi. Kalau saya nggak berpolitik mau kerja apa? Kebetulan Kerja kasar, mohon maaf, bukan nggak bisa tapi nggak terbiasa. Seandainya kalau dipaksa ya bisa aja, tapi kan belum biasa. Akhirnya coba-coba dalam posisi ekonomi terpuruk, dalam posisi kebingungan, nyalon juga ikut. Alhamdulillah PKS mempercayakan kita dan langsung dapat. Dengan biaya yang sangat minim sekali waktu itu Pak Coki. Luar biasa. Nah, periode kedua juga waktu itu kebangkrutan saya itu resikonya masih sedang saya jalani. Saya sedang nggak punya rumah. Dan waktu itu juga nggak ngontrak tapi nggak ngontrak tapi numpang. Lah, saya kampanye itu dihina orang. Nggak malu kok nyalon lagi, nggak punya rumah, nggak punya motor juga. Saya dibonceng sama kawan-kawan waktu kampanye. Caleg gitu nggak punya rumah. Waktu periode pertama sih masih punya rumah, sedang proses mau jual beli. Di periode keduanya, nggak ada uang juga masih karena utang banyak. Belum punya rumah, motor saja nggak punya. Kok suara saya melambung tinggi? Awalnya, siapa sih mau pilih dia orang kayak begitu. Setelah jadi itu bingung juga orang, loh kok suaranya banyak. Ternyata jawabannya adalah tujuan. Kalau kita berencana atau bertujuan baik itu pasti hasilnya positif dan dipermudah. Tapi kalau sudah ada niat-niat lain mungkin Pak Coki mohon maaf itu yang membuat kita terhalang. Jadi kalau dilihat latar belakang saya saat itu kondisi ekonomi saya nggak mungkin lah Tanwir ini dapat menjadi dewan. Apalagi mungkin lah suara sampai meledak gitu. Apalagi kan kita tahu gitu kan di masyarakat nih kalau udah masuk di musim politik. Nah iya. Pasti dikasih apa namanya ya pemikiran Politik praktis, ya instan yang muncul. Tapi Tidak. juga. Mohon maaf. Sebenarnya sering kita tidak sadari Mas Coki ya, kita itu sudah punya nasib. Allah itu selalu mempermudah jalan kita untuk menuju ke nasib kita, itu mungkin kita sering lupa. Makanya tadi Tuan Guru bilang sama saya, ada kadang-kadang orang Pak Tanwir dibacakan ayatnya bla 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 artinya ini. Lupa istihara. Lupa dia cari petunjuk sama Allah ketika dia berkeinginan. Karena apa? Biasanya kalau kita lupa itu nafsu kita yang tinggi. Nafsu kita yang tinggi. harus Ya, kalau kita tidak yakin Pak Coki, saya ini kan ibadah saya kurang. Saya kalau sholat itu cepat-cepat, sholatnya di rumah nggak di masjid. Wirid pun jarang-jarang. Nggak mana mungkin lah. Saya dapat petunjuk kalau saya sholat istihara. Kan pesimis. Suruh orang yang kita percaya. Ada Tuan Guru. Ini tugas dari Tuan Guru. Ada orang yang kita percaya di sekeliling kita dan mudah sekali. Dan nggak pakai ongkos kok minta istihara sama Tuan Guru. Benar. Itu yang selalu saya lakukan Pak Coki. Jadi tahu dulu lah kita ini menurut orang pintar, menurut orang alim. Anda berpeluang. Jalan di situ. Janganlah salah. Iya, jangan. Saya ini kan banyak teman. Saya kan banyak sahabat. Lalu mengklaim kalau saya berpolitik pasti berhasil belum tentu. Iya. Jadi poinnya tadi yang paling penting itu adalah tujuan, Pak ya. Iya. Niat baik itu. Nah itu sedikit gambaran ya tentang Pak Tanwir
Jadi nggak serta-merta langsung naik 3 periode Pak ya. Iya. Sempat terpuruk juga, sempat bangkrut gitu bahasanya Pak ya. Sempat Luar juga, biasa. tapi itu nikmat itu Pak Coki. Nikmat. Nikmatnya kapan? Sekarang setelah kita lepas dari kebangkrutan itu. Oke, mungkin ini bisa sedikit ini Pak ya, mungkin berbagi tips lah gitu. Kalau tadi kan udah disampaikan, artinya kita tidak bisa lepas dari doa, Nasib. dan Iya, doa. petunjuk orang Petunjuk alim. orang alim. Nah mungkin di luar sana banyak nih orang yang sedang mengalami keterpurukan mungkin Pak ya. Betul. Lagi banyak utang mungkin ya, nggak tahu mau bayar utang seperti apa, biar cepat lunasnya seperti apa. Betul. Mungkin mereka lagi blank, lagi bingung mungkin Pak. Mungkin ada tips selain yang tadi itu Pak, kiat-kiatnya gitu dari Pak Tanwir, kan pernah ngalamin juga Pak ya. Betul. Nah, mungkin bisa di-share ke pemirsa kita begitu. Ya mudah-mudahan ini jadi pelajaran Benar. Pak Coki ya. Kita ambil baiknya. Yang kurang baik mungkin dari diri kita ya janganlah diambil, tapi yang baik-baik kita ambil. Jadi dulu waktu saya bangkrut itu Pak, banyak orang meyakinkan saya itu bangkrut tidak karena sebab hal yang tidak baik. Maaf. Tidak sedikit pengusaha bangkrut karena suka main ke HP misalnya. Tidak sedikit pengusaha bangkrut karena suka perempuan misalnya. Tidak sedikit orang bangkrut karena judi misalnya. Alhamdulillah pada saat itu saya tidak bangkrut karena bangkrut tidak karena itu, tapi karena lain hal. Termasuk salah satunya banyak membantu orang-orang politik yang harapan-harapan saya ke depannya tidak direalisasikan mereka. Pak Tanwir, ini saya sumbang semen, kasih saya semen, nanti kalau saya jadi saya kasih Anda proyek, itu tidak terjadi. Itu salah satunya. Nah, tapi saya beda dengan orang-orang. Tidak sedikit tadi yang saya sebutkan, begitu orang bangkrut itu stres. Memang sempat stres Pak Coki. Nah, untuk mengatasinya gitu. Nah, stres saya itu karena ditagih terus sama orang. Nggak bisa nggak stres. Benar. Nah, jadi malam itu tidurnya nyandar. Supaya nggak telat subuh habis sholat subuh lari. Supaya nggak ketemu sama yang tagih. Yang nagih ya. Iya, emang begitu posisinya. Nah, tapi lama-kelamaan karena banyak orang-orang tua kita, pengurus masjid, orang-orang yang peduli dengan keadaan saya, memberi peringatan, ini cobaan yang insya Allah Nanda tidak akan lama, dia bilang. Nah, beda saya dengan orang-orang yang ketika dia stres begitu, ketika menghadapi masalah besar, namanya kan utang itu masalah besar, lari ke hal-hal yang tidak baik, ke negatif, pergi maaf, senang-senang, minum-minum, cari pelarian katanya kalau bahasa. Kalau kata anak sekarang tuh healing gitu. Iya, saya enggak. Karena alhamdulillah di sekitar saya banyak orang-orang tua yang memberikan pemikiran-pemikiran positif. Saat kesulitan saya itu, bayangkan kalau digambarkan kesulitan itu tidak tergambar. Semua aset sudah hilang. Dan tidak main-main aset saya waktu itu. Mobil saja saya punya sampai 7. Pekarangan lumayan. Rumah saya jual 2 miliar juga nggak cukup membayar hutang saya. Nah, sangat sulit sekali kalau dihitung sulit. Tapi saya positif, saya ambil. Saat itu karena saya jarang bisa tidur, kadang terlelap sedikit, terbangun. Saya sempatkan sholat malam. Paginya biar tenang sedikit, saya sempatkan sholat duha juga. Yang paling penting dalam menyelesaikan masalah saat itu, ketika sedang saya kesulitan, saya sempat bersedekah. Bersedekah. Ini catatan penting Pak Coki. Jangan yang lain digaris bawahi, tapi sedekah ini yang digaris bawahi. Kenapa? Dulu waktu sulit itu ya alhamdulillah. Sholat subuh itu di musola. Pulang sholat subuh itu ketemu orang-orang jompo itu yang ngajak ke rumah. Walaupun ada 5.000, 10.000 yang bagi di halaman rumah. Ketika ada lagi lebih-lebih sedikit, kebetulan anak yatim di belakang rumah ada 2 keluarga di situ. Nggak banyak. 10-15 ribu, kalau kali 2 kan cuma 30 ribu. Itu yang lakukan rutin. Ya benar kata orang. Ketika kita penting berbuat itu di saat kesempitan itu. Saat kita susah kita bersedekah. Maaf, tidak sedikit orang bilang, oh saya kan tidak pantas bersedekah, tidak punya. Saya kan lagi susah, masa perlu bersedekah? Salah besar. Kalau dia mau lepas dari kesulitan dia, kalau dia mau lepas dari keterpurukannya, justru di situ dia angkat dirinya dengan sedekah itu. Karena waktu itu secara tidak sengaja Pak Coki, saya banyak membaca buku-buku entrepreneur kayak
Ripo Ripo Raid Santosa kalau nggak salah, itu banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan, itu yang saya ikuti. Artinya sambil belajar gitu Pak ya? Iya, sambil kita sadar kita ini banyak kekurangannya juga, ya belajar dan kita kerjain. Nah, alhamdulillah persis kurang lebih 5 tahun Pak Coki, saya mulai lepas dari kesulitan itu. Waktu udah saya ceritakan sama Pak Eno, waktu saya bangkrut itu udah nggak punya apa-apa, masih utang 1,4 M. 5 tahun selesai dan mulai bangkit. Kalau sekarang kita cerita mungkin dibilang omong kosong. Iya. Tapi nyatanya memang begitu. Tapi alhamdulillah kan Pak Coki lihat sendiri. Betul. Kayak orang sombong kita kan. Nah ini jadi sedekah. Betul. Saya bukan hanya masalah ekonomi Pak Coki. Kalau saya lagi istri ngambek misalnya, pusing kan? Namanya istri ngambek ini paling cepat gitu ya. Kita stres lah. Nggak ada orang laki nggak stres kalau gara-gara istri. Saya paling sayang sama istri saya. Sehingga kalau senyumnya kurang, sakit saya. Sakit ya. Pasti ada sesuatu gitu kan. Pasti saya kurang sedekah ini. Supaya istri saya senyum, lari saya cari orang yang mungut-mungut plastik di jalan itu, saya sedekahi. Pulang-pulang kadang-kadang istri nyiapin makanan enak gitu. Berarti keberkahan Pak ya? Iya, dari segala kesulitan. Ini juga perlu digarisbawahi. Bukan ekonomi saya, tapi segala bentuk kesulitan. Alhamdulillah. Solusinya sedekah. Selesai dia dengan sedekah. Oke. Nah, ini menarik Pak ya. Tadi segala permasalahan yang kita hadapi tentunya ada solusinya. Tadi sambil berdoa, rajin sholat malam, sholat duha, terus bersedekah. Nah, kalau dari bentuk ininya Pak, bentuk usaha secara real gitu, yang tindakan yang dilakukan selain itu, artinya dalam rangka untuk, artinya kan kita tidak cukup berdoa Pak ya? Betul. Harus ada usaha ya, juga. Betul. Nah, itu seperti apa kira-kira? Dan doa judulnya ya. Kalau berdoa terus biar sampai bengkok, tidak dapat apa-apa katanya. Jadi ini kan kayak kita membangun mulai dari bawah, dari pondasi gitu kan. Ada hal-hal penting yang mungkin kita pakai mengawali kebaikan itu jelas. Kenapa sedekah yang saya garis bawahi? Secara tidak sengaja Pak Coki, begitu kita lakukan sedekah ini, ada saja sumber-sumber. Coba saya tidak tahu persis sih surat apa, ayat berapa itu yang dibilang rezeki tidak disangka-sangka itu. Datang dengan sendiri. Sering saya lakukan. Kemarin sempat, ini kemarin-kemarin aja Pak Coki, saya kebingungan dengan uang 50 juta. Bingung. Kebetulan saya, ya udah, masih pagi jam 7. Saya hidupin mobil, panasi, lalu saya keluar. Sudah saya niatkan dari rumah itu cari orang di pinggir jalan. Entah penyapu jalan, atau entah pemungut plastik. Yang penting saya cari. Saya ambil uang 200.000. Saya bawa. Belum berangkat, ini di kantor lurah ini jaraknya sedikit sekali, mungkin 2 menit. Udah ketemu orangnya, orang tua-tua duduk lagi ngelepas lelah, plastiknya numpuk di dekatnya, saya ngerem. Dan bena, kami ngempun plastik. Oh, demi lu bilang dini, mau ke taman, ada janji mau ngasih rezeki di taman. Ikut mobil saya bilang, naik orang tua ini sama plastiknya ke Menesidaina kepeng pada saya kata Bunda, alhamdulillah. Kan Tanwir ini dia bilang ditanda saya sama orang tua itu kebetulan dari Pancor, dari Majin itu. Ngau ina. Belum turun orang ini dari mobil saya sudah ditelepon sama teman nunggu di Beruga ini. Padahal tidak pernah janjian. Tidak pernah janjian, sama sekali tidak tergambar. Itu namanya faktor X gitu Pak ya. Gimana? Sida Pak Tanwir, ini lagi mau menuju taman. Saya minta waktu 5 menit saja dia bilang. Oh iya, tunggu saya. Setelah lepas orang itu saya balik mobil, muter dari taman, muter ke sini. Tahu-tahu dia bawa uang 50 juta. Dan dipaksa saya ngambil. Luar biasa. Ini kan, maaf ini tidak masuk akal, tapi ini kenyataan Pak, demi Allah. Kenyataan ini, jangan sanksi. Benar-benar. Dengan itu. Nah, di masa lalu saya juga sering kejadian seperti itu. Ya. Jadi begitu saya mentok, saya berusaha cari orang susah. Keluar saya dari masalah. Luar biasa. Jadi itu solusinya ya buat pemirsa semuanya. Itu kalau menurut pemikiran saya itu istilahnya magnet rezeki yang digunakan Pak Tanwir itu menggunakan sedekah. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bersedekah akan datang lagi nih bantuan-bantuan dari orang lain ke kita. Ya, yang kita tidak sangka-sangka. Tadi kan Pak Coki itu ikhtiar lahirnya maksudnya ya.
Kan nggak mungkin kita kayak usaha. Ya. Manalah mungkin orang datang bawa uang tanpa ada yang dia mau beli apa sama kita misalnya. Nggak mungkin lah ada orang memberi uang tanpa kita kerja, misalnya kayak Pak Coki MC. Betul. Nah, nggak mungkin Ya. menurut Pak Coki loh. Benar. Tapi kan ini yang kebiasaan rutinnya, dari situ rezekinya Pak Coki. Rezeki tidak disangka-sangkanya kan rahasia. Padahal saya MC belum ada order bulan Ya. ini. Saya jualan, saya tidak pernah jualan. Mana mungkin lah kalau saya berdoa atau mana mungkin di situ dia akan terjawab dengan rezeki tidak disangka-sangka itu. Benar. Kadang maaf, Pak Coki, saya ini mau ada kegiatan yang di luar jobnya Pak Coki, bisa nggak bantu? Apa kegiatannya Pak Azam? Tolong bantu saya begini. Rezekinya dari situ. Nah, ini padahal kita tidak rencanakan ikhtiar kita seperti apa, tapi mungkin dengan kita bersedekah menjernihkan pikiran kita, lalu muncul gagasan, ide. Luar biasa. Ya, itu dia, sangat menarik sekali tips yang diberikan oleh Pak Tanwir, orang yang begitu sukses ya, yang menceritakan bagaimana perjalanan hidup yang sempat terpuruk, sempat bangkrut. Mudah-mudahan dengan tips yang diberikan sama Pak Tanwir itu bisa kita ikutin ya, kita tiru. Mungkin Mas Azam kebingungan nih nyari apa gitu, bisa ditiru ya Mas Azam ya. Tapi jangan cari cewek Mas Azam ya. Oke, ini sangat menarik memang. Nah, kita kembali ke Pak Tanwir ya, di samping dibalik ini ya kesuksesannya yang luar biasa mentereng di karir politik, di usaha, dan di masyarakat juga banyak sekali yang mengenal beliau ya. Hampir dari seluruh penjuru Lombok Timur kenal Pak ya. Alhamdulillah. Dari Jerowaru Amin. Amin. sampai Sambeliau, obol-obol, Amin. Sambalun kenal, karena beliau sangat peduli ya dengan masyarakat. Apapun aktivitas dari warga, sebisa mungkin, semasih mampu pasti disupport gitu ya sama Pak Tanwir gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak Tanwir, ini Lombok Timur kan sekarang mungkin Pak Tanwir lebih paham lah ya gimana kondisinya Lombok Timur sekarang ini, yang dibutuhkan itu seperti apa. Kalau saya kan masih banyak bertanya-tanya nih, masih banyak yang harus saya tanya ke sana kemari untuk mengetahui kondisi real dari Lombok Timur. Nah, kalau menurut Pak Tanwir sendiri, dengan kondisi yang sekarang ini Lombok Timur, kedepannya harus seperti apa kira-kira Lombok Timur? Bicara tentang apanya nih, ekonomi apa apanya? Ya, terutama ekonomi gitu Pak. Ya. Memang kalau kita bicara ekonomi, Pak Coki sekarang yang susah kita jawab. Saya sendiri setelah COVID ini hampir masuk tahun ketiga ya, belum punya kiat-kiat khusus untuk bagaimana recehan ini kembali ramai pada saat sebelum COVID. Karena ini kan menyeluruh global, bukan nasional, dunia. Nah, sehingga tidak butuh pemikiran orang-orang seperti kita yang tidak ahli ekonom untuk bisa menjawab apa sih penyebab masalah ekonomi ini. Terlebih sekarang kebijakan pemerintah juga, maaf, seperti kenaikan BBM ini bukan masalah biasa-biasa, tapi akan menjadi masalah besar ketika kita tidak mampu mengelola manajemen ekonomi kita menjadi lebih baik. Nah, apalagi orang yang pemodal kecil mungkin ya. Nah, ini butuh pemimpin yang cerdas. Ya. Kalau dalam hal ekonomi ini mungkin pengusaha tepat untuk itu. Ya, tapi juga pengusaha kalau tidak berpihak kepada rakyat bahaya juga. Benar. Jadi kalau saya tentang tipe pemimpin itu, pertama sosialnya dulu. Sosial dulu. Dia punya usaha, kalau pelit ya maaf Pak Coki. Yang namanya orang pelit, kekayaannya ya ditumpuk, bukan untuk sedekah. Padahal ini orang pas-pasan, tapi jiwa sosialnya sudah ada, maka dia akan berusaha untuk berbagi. Nah, banyak sekali teman-teman yang baru selesai kuliah sekarang, bahkan ada S2 juga, yang kebingungan dengan pekerjaan. Saya bilang, jangan berharaplah dari kamu jadi honorer, karena honorer ini tidak cukup untuk penghasilan kamu untuk mandiri. Nah, jadi kamu harus bisa mengarah ke arah mandiri. Ya, jawabannya usaha. Usaha. Karena saya tahu diri saya di bidang itu tidak pakarnya, saya coba undang beberapa pakar.
pakar-pakar yang ahli usaha, yang tahu perbankan, bagaimana sih kiat ke depan kita untuk bisa membangun manusia ini dengan arah ke kemandirian ini sudah ada tipsnya. Tapi jangan kita buka sekarang, Pak Coki. Berarti udah ada gambaran gitu. Ada gambaran, alhamdulillah. Bukan masalah ekonomi sekarang, banyak sekali sebenarnya masalah. Ya, kita lah yang harus pandai-pandai bagaimana kira-kira menggali masalah itu. Punya ke depan itu punya pemikiran untuk mampu paling tidak. Karena kan pada saat ini kan Pak Tanwir kan anggota dewan gitu, Betul. wakil rakyat. Betul. Jadi banyak apa masukan-masukan dari rakyat, Betul, tentunya. aspirasi. Keluhan-keluhan dari warga kan pasti banyak kan. Betul, ya. betul. Nah, itu kan karena sekarang posisinya kan sebagai wakil rakyat nih, Ya. belum jadi pemimpin rakyat begitu. Ya. Nah, kira-kira masukan nih untuk apa namanya ya? Untuk Bapak sendiri sebagai wakil rakyat atau mungkin sebagai penyambung suara ke eksekutif itu kira-kira seperti apa gitu harusnya begitu yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Ya, kayaknya kan tadi saya katakan harus ada orang yang mampu menerjemahkan bagaimana solusi membuat masyarakat keluar dari berbagai masalah ini. Menyiapkan solusi gitu, Ekonomi, ya. sosialnya, dan segala macam lah termasuk kesehatan dan pendidikan. Iya, iya. Yang sekarang ini menjadi pusat perhatian saya, mohon maaf ya, orang-orang yang berprestasi dalam bidang membaca Quran, itu yang menjadi pusat perhatian saya. Akan menjadi baik negara ini, kabupaten ini ketika orang-orang baik ada di dalamnya. Benar. Dia akan musnah dunia ini ketika ada orang-orang jahat di situ. Nah, tapi saya lihat, mohon maaf ini, belum maksimal perhatian kita terhadap Ini ya. kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin. Nah, kita butuh pemimpin yang juga peduli ke dalam semua hal, termasuk di samping kegiatan sosial budayanya juga kegiatan keagamaannya juga utama. Jadi semua lini, Pak, ini ya? yang kita harap. Nah, tentang politik ke depan mungkin yang sulit dibahasakan Mas Coki mungkin ya, mohon maaf. Pak Tanwir ini sudah 3 periode. 3 periode. Nah, kalau menurut orang kan saya sudah dianggap sukses. Ya. Nah, bagi saya belum sukses Belum sesungguhnya. sukses. Sebelum saya bisa membahagiakan, menyenangkan banyak orang, berarti saya belum sukses. Kecuali di semua mungkin tetangga-tetangga saya, teman-teman dekat saya, kenalan-kenalan saya sudah Nyaman. bisa menikmati keberadaan saya sebagai seorang Tanwir misalnya, baru mungkin saya merasa bisa sukses. Tapi sebelum itu belum bisa Pak Coki dikatakan sukses. Berarti pada saat ini belum, Pak ya? Belum, kenapa? Belum semuanya gitu. Kebijakan DPR itu kecil. Kecil. Kebijakan anggaran kita sangat minim, mohon maaf. Ya. Berapa mau eksekutif ngasih kita, segitu yang kita kelola. Walaupun judulnya DPR itu salah satu fungsinya budgeting, menganggarkan, tapi tidak menentukan berapa yang kita kelola. Kita mengesahkan yang diusulkan oleh eksekutif. Sehingga mau berbuat banyak itu sangat terbatas sekali, Pak Coki. Dewan aspirasinya cuma 2,75, sementara memperhatikan dapilnya saja nggak cukup, apalagi Lombok Timur. Nah, ini mungkin. Nah, sukses saya belum kalau sampai di situ. Bagaimana tentang Lombok Timur ke depan misalnya, Pak Tanwir? Ini kan, maaf, sedikit hangat politik. Tadi Pak Tuan Guru bilang, ini terlalu awal. Pak Tanwir lagi berapa? 2 tahun 4 bulan. Wah, apa penyebab kondisi seperti ini? Mohon maaf. Pertama, ada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga gatel. Kayak kita manusiawi, Pak Coki. Kita punya motor, tidak puas kita pakai, pasti ingin ganti motor. Betul. Kan begitu? Betul. Pasti kita ingin ganti motor. Mobil kita tidak puas kita pakai, mau pasti ganti mobil. Betul. Pemerintahan ini kejadiannya seperti itu. Ini yang saya serap, mohon maaf. Nah, karena ya tidak usah kita cerita bla-bla jadi fitnah nanti. Nah, terus kedua, awal sekali sudah bermunculan kandidat-kandidat yang menawarkan dirinya kepada masyarakat, tidak tanggung-tanggung. Baru sukses berusaha, dia tidak pernah jadi DPR, udah langsung loncat. Buat baliho besar calon Bupati Lombok Timur. Maaf. Dan itu tidak sedikit. Banyak gitu ya. Ukuran kesuksesan dia di politik belum ada, udah berani bilang calon. Nah, kalau pendapat saya pribadi sebenarnya, hal-hal itu nanti alami dia, Pak Coki, tanpa kita jual diri, tanpa kita menawarkan diri. Kalau sudah kita dianggap pantas, dianggap
sesuai apa yang kita lakukan selama ini untuk apa yang diharapkan masyarakat ya. dengan sendiri. Orang Sendirinya akan orang berharap. Orang akan datang mendukung. Iya. Kalau bicara politik, ada sebagian orang menganggap saya sukses juga, bukan Mas Coki saja. Bayangkan Pak Coki, saya 3 periode. 3 periodenya saya nggak mulus-mulus. Tadi minta dong. Lampu. Itu juga lampu di luar. Nggak mulus-mulus. 2 periode saya di PKS, Mas Coki. Di akhir tahun jabatan saya periode kedua itu dipecat sama partai PAW. Oh, di PAW. Dukung Pak Sukiman, beresiko PAW. Ya. Buat kawan-kawan DPR yang lain itu dianggap gila. Gimana nasibnya Tanwir kalau Pak Sukiman besok nggak dapat katanya. Gara-gara bela sahabat, korban jabatan. Loh, nggak main-main kalau kita hitung pendapatan 1 tahun itu bila dihitung, maaf, dari sisi pendapatan itu 300-400 juta hilang. Dari program juga, bayangkan kita bisa 2,5 M memberikan masyarakat ke bawah ketika kita menjabat, hilang juga. Maaf. Celakanya lagi saya pindah partai ditaruh di dapil orang. Dapil 2 ini. Ayo, tambah celaka lagi, tambah gila. Karena ini udah nggak jadi dewan, ditaruh di dapil orang. Nomornya nomor juga nggak nomor 1. Alhamdulillah, berkat kekuasaan Allah. Ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena Allah yang hebat. Terpilih dan suara tertinggi. Yang menguntungkan lagi buat saya, istri nih, nggak dikasih nyalon sama anak-anak. Karena kurang gender di dapil 1 dipaksakan oleh partai. Dimintain tolong buat ngelengkapi gender. Dengan segala penolakan, terpaksa istri saya lakukan. Lagi 2 hari penutupan. Apa alasan dia nggak mau sosialisasi, nggak mau terima tamu, nggak mau kampanye? Saya nggak mau jadi dewan. Saya lebih baik usaha. Lebih nampak hasil lesehan ini daripada dua periode Bapak jadi dewan. Berkat kehebatan Allah. Jadi juga kan? Benar. Nah, secara politik ada cerita orang sukses jadi wakil bupati nyalonkan istri gagal. Orang sukses jadi wakil bupati nyalonkan anak gagal. Padahal lagi berkuasa. Karena Allah tidak berpihak kepada orang itu. Seandainya ada anak, nggak pernah dengar cerita di Jawa pedagang tahu jadi DPR. Masuk akal nggak? Ya karena Allah berpihak kepada dia. Semuanya atas keterlibatan Allah. Ada kebaikan dia yang menurut orang tidak seberapa karena dia pedagang tahu. Tapi menurut yang di atas sesuai kebaikannya dengan kemampuan dia. Betul. Nah itu. Mas Coki. Jadi Pak Tanwir sangat banyak tahu begitu ya kondisi di bawah ataupun di atas. Dan sampai saat ini walaupun kita bilang beliau politisi yang sukses sudah 3 periode ya, masih berjabat, masih aktif sampai sekarang di Gedung Dewan ya. Nah, tapi beliau masih belum puas, masih banyak PR-PR yang ingin dikembangkan lagi ya. Kalau saat ini kan masih fokus di dapil. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah, mau saya kalau saya mau jadi orang lebih baik harus saya bisa memberi manfaat lebih banyak. Betul. Kalau masalah nantinya mau jadi apa, entah apa, itu kan Allah yang menentukan. Rahasia Allah. Jika kita menginginkan sesuatu yang besar, kita harus berani berbuat banyak, berkorban yang lebih besar. Maaf, tidak sedikit orang Pak mengingatkan saya. Apa katanya? Jangan terlalu boros. Saya anggap itu orang yang paling keliru. Borosnya untuk apa? Kalau untuk kebaikan tidak ada kata boros, selalu kurang. Seboros-boros kita habis berapapun tetap kurang kalau untuk kebaikan. Kecuali untuk kejahatan atau kemungkaran. Ya sebisa mungkin tidak usah dianggarkan lah keborosan. Untuk kemungkaran dan ketidakbaikan itu tidak usah dianggarkan. Pelit aja di situ. Kalau keluar 5 rupiah dianggap boros. Tapi kalau untuk kebaikan keluar berapapun jangan dianggap boros. Intinya jangan berhenti dan jangan hitung-hitung soal kebaikan. Nah itu. Jadi itu pesan saya Mas Coki. Mudah-mudahan Mas Coki ke depan ya bisa lebih banyak berbuat. Jangan sosok Tanwir sajalah. Ya, ingin orang-orang yang dia kenal, ingin orang-orang yang dekat dan sebagai sahabat-sahabatnya. Ya kita sama-sama lah. Siap. Baik, terima kasih Pak Tanwir untuk closing statement-nya ya, atau pernyataan terakhir untuk acara kita di kesempatan hari ini tentunya di Azam Entertainment Official, di acara bincang-bincang
bersama Bapak Tanwirul Anhar ST. Mudah-mudahan saja apa yang kita bincang-bincangkan tadi bisa bermanfaat buat semua pemirsanya Azam Entertainment Channel dan juga masyarakat Lombok Timur ya pada umumnya, karena bincang-bincang kita sangat menginspirasi, banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil di acara bincang-bincang kita. Untuk itu, acara kita langsung saja tutup karena waktu sudah sangat mepet sekali. Saya mewakili kru Azam Entertainment Official mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita semua. Saya Coki HO sebagai hostnya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.